Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Senang sekali bertemu kembali dengan sobat pembelajar sekalian, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu uh, alat atau metode atau tools yang digunakan untuk mendeteksi hubungan sebab akibat atau kausalitas antara obat dan kejadian adverse drug reaction. Dan tools atau alat tadi adalah Naranjo ya, Naranjo. Baik, ini adalah artikel di jurnal yang mempublikasi penelitian Pak Naranjo. Saya nggak tahu nih Pak atau Bu, karena ini nama belakangnya. Ini Naranjo dan peneliti yang lain yang kemudian membuat algoritma atau kuesioner atau tools untuk mendeteksi adanya hubungan sebab akibat atau kausalitas antara kejadian adverse drug reaction dengan obat. Anda lihat di sini tahunnya 1981. Jadi tools ini dibuat bahkan sebelum saya lahir ini. Jadi ya ini cukup klasik ya. Jadi artikel ini cukup klasik atau kuesioner cukup klasik, dan sampai saat ini adalah tools atau algoritma yang kemudian paling banyak digunakan ya. Kalau Anda membaca artikel-artikel atau penelitian atau publikasi tentang farmakoepidemiologi atau case report ya, Anda ingat lagi ya, case report case tadi, itu kebanyakan peneliti menggunakan tools ini ya, algoritma Naranjo. Jadi algoritma Naranjo ini adalah algoritma yang sifatnya generik atau sifatnya umum ya, artinya tidak terikat atau tidak khusus untuk penyakit tertentu, tapi bisa untuk semua jenis kejadian adverse drug reaction. Jadi pada prinsipnya teman-teman sekalian, algoritma Naranjo ini atau kuesioner Naranjo ini adalah kuesioner yang digunakan untuk tadi sekali lagi mendeteksi hubungan sebab akibat ya. Jadi ini judul papernya A Method for Estimating the Probability of Adverse Drug Reaction. Jadi ini adalah metode untuk estimate ya, memperkirakan probabilitas of adverse drug reaction. Jadi probabilitas atau kemungkinan hubungan sebab akibat ya, kausalitas antara kejadian adverse drug reaction dengan obat ya, dengan obat mana yang kemudian dicurigai ya. Jadi memang ini sangat penting dalam kajian drug related problem, karena kita harus tahu ketika kita ingin menangani atau melakukan manajemen drug related problem, salah satu hal yang pertama-tama kita harus lakukan adalah mencari tahu penyebabnya. Jadi penyebab adverse drug reaction. Kadangkala sederhana, penyebab maksudnya langsung straightforward kita bisa, tapi kadangkala kita harus melakukan misalnya seperti ini untuk menjustifikasi bahwa memang obat tadi betul-betul menjadi penyebab ya. Kita ini adalah alat untuk menjustifikasi. Kita tidak hanya bilang obat ini penyebab, obat ini kayaknya bukan penyebab, tapi dengan alat ini kita bisa kemudian menjustifikasi secara lebih terstruktur, lebih tersistematik bahwa obat ini merupakan penyebab terjadinya adverse drug reaction. Anda lihat di sini, ini terdiri dari 10 pertanyaan ya, kemudian dari 10 pertanyaan kemudian ada jawaban yes, no atau do not know ya. Kemudian nanti di tiap pertanyaan kemudian di skor, dan kemudian diperoleh total skor atau total nilai dari misalnya kita punya satu obat gitu ya, maka obat tadi ya total skornya berapa. Kemudian di sini ada catatan bahwa response do not know should be used sparingly and only when the quality of the data doesn't permit a yes or no answer. Jadi ya Anda lihat sini, kalau kita jawabnya do not know semua, maka total skornya menjadi 0 ya. Mestinya ini tidak boleh seperti itu. Jadi semua pertanyaan do not know ya, karena kita nggak melakukan apa yang ditanyakan di sini, atau kita tidak yakin terhadap jawaban yang ada di pertanyaan ini, maka kita semua jawabnya do not know. Dan kemudian sini
ada kategori probabilitasnya, maka kemudian kalau di sini dikatakan di paper ini paling tidak kategorinya definite atau probable. Artinya paling tidak skornya 5 untuk kemudian apa ya, menyatakan bahwa obat tadi memang betul penyebab dari dark related problem yang kita kita apa jumpai. Jadi ini ada kategorinya definite, ya definite artinya ya definite kayak pasti gitu ya ketika nilainya sama dengan lebih dari 9, kemudian probable, possible, ya, and then doubtful. Doubtful itu ketika kita ini kayaknya bukan karena obat itu jadi meragukan ya. Ya possible ini saya nggak tahu ininya dalam bahasa Indonesia tapi ini dalam bahasa Inggris ya. Kalau kita kan cuma bilang mungkin ya, kemungkinan ya. Ini mungkin kemungkinan besar, ini kemungkinannya kecil, kemudian definite itu dalam kondisi yang kayak pasti begitu ya, kayak pasti. Walaupun kita tidak bisa mengatakan 100% pasti, tapi ada tingkat kepastiannya paling tinggi yang definite ya. Jadi definite itu poinnya lebih dari 9, probable 5 sampai 8, possible 1 sampai 4, doubtful kurang dari sama dengan 0. Anda lihat sini pertanyaan-pertanyaannya ya, are there previous conclusive report on this reaction dan seterusnya. Nanti kita akan bahas di tiap di tiap pertanyaan di slide berikutnya. Oke, jadi ini gambaran pertanyaannya ada di dalam Naranjo. Ya, saya ingin sampaikan juga bahwa Naranjo ini kemarin saya kalau tidak salah keluar juga di beberapa soal OSCE begitu ya. OSCE atau iya OSCE ya. Jadi ini sangat penting sebagai kita sebagai seorang calon Anda ya sebagai seorang farmasis atau kita nanti sebagai farmasis atau tenaga kesehatan untuk mengetahui ini adalah algoritma yang tadi saya sampaikan paling banyak dipakai ya, paling banyak dipakai. Jadi Anda harus tahu ini, Anda harus tahu ya, Anda harus tahu. Baik, ini interpretation-nya tadi saya katakan kalau yang total score lebih dari 9 itu definite ya. Jadi dikatakan the reaction follow a reasonable temporal sequence. Jadi sequence atau urutannya itu masuk akal ya, make sense. Jadi obat diberikan baru kemudian drug rate adverse drug reaction-nya muncul. Jadi sequence-nya make sense seperti itu. After ya, makanya ada after in which a toxic drug level had been established in a body fluid or tissue. Jadi oke, ini Anda kalau nanti kita lihat pertanyaannya lagi ini artinya ini jawabannya yes di beberapa pertanyaan ya. Jadi waktu kemudian toxic drug levelnya itu detected ya, terdeteksi, kemudian recognize response to the suspected drug ya. Jadi ada penelitian atau report sebelumnya bahwa memang obat ini pernah ya di penelitian di kasus-kasus sebelumnya itu pernah terjadi kasus yang sama ya. Confirmed by improvement on withdrawing the drug and reappeared on re-exposure. Jadi ketika obat ini di withdraw, diberhentikan, maka improve pasiennya, atau ketika di re-exposure digunakan lagi maka kemudian muncul lagi adverse drug reaction-nya. Maka itu definite. Kemudian probable ya levelnya agak ke bawah ya, reaction full reasonable temporal, jadi sequence-nya make sense, masuk akal, recognize response to the suspected drug, ya itu sudah pernah ada penelitian sebelumnya, confirmed by withdrawal but not by exposure to the drug, ya, could not be reasonably explained by the non-characteristic of the patient clinical state. Jadi levelnya di bawahnya ini. Kemudian possible, make sense, kemudian recognize pattern to the subject, could be explained by the cause. Jadi ini level di bawah lagi. Yang doubtful itu yang ya kita bisa menyampaikan ada dua kemungkinan doubtful ya. Doubtful karena kita don't know semua ya, karena kita tidak melakukan apa yang di pertanyaan tadi sehingga kita jawabannya do not know, atau memang Anda lihat di sini ada nilainya negatif teman sekalian. Ada yang negatif ya. Misalnya did the adverse event appear after the suspect drug was administered. Do not know sama no itu beda ya. Kalau do not know itu 0 semua, tapi ada yang kita lakukan jawabannya -1. Artinya memang doubtful-nya itu kita menyampaikan bahwa ini bukan karena obat tadi. Jadi beda ya antara no sama do not know di sini. No yang nomor 2 misalnya itu no itu artinya berarti negatif 1, artinya
bukan karena obat itu. Tapi kalau do not know, kita nggak tahu karena obat itu atau tidak. Ya, ini levelnya beda ya. Maka nilainya bisa bisa negatif. Kalau misalnya negatif satu, negatif satu, negatif satu, negatif satu, artinya kita justru yakin bahwa bukan obat ini. Ya, kita karena ada negatif-negatif, kita justru yakin bahwa bukan karena obat ini. Tapi kalau jawabannya do not know, sebenarnya kita nggak tahu karena obat ini atau bukan karena obat ini. Paham ya? Apa ininya apa namanya? Poinnya. Jadi kemungkinannya positif karena obat ini, kemudian kedua kita tahu bahwa bukan karena obat ini, dan yang kemudian tiga yang paling paling membingungkan adalah kita nggak tahu karena obat ini bukan ya. Kalau jawabannya do not know semua. Oke, ini ada catatan lagi, when more than one drug is involved or suspected, maka HCR probability scale is usually applied separately to each of the possible etiologic agents. Jadi kalau ada lebih dari satu obat, ya ini sangat mungkin sekali ketika pasien mendapatkan banyak obat dan ada beberapa obat yang kemudian kita curigai ya menjadi penyebab adverse drug reaction tersebut, maka kita harus buat misalnya ada dua, maka ada dua penilaian Naranjo tadi. Jadi apa namanya terpisah ya. And the drug with the highest score should be considered the causative agent ya. Jadi nanti kita lihat mana yang poinnya paling tinggi. Kemudian teman sekalian sampaikan juga kalau adverse drug reaction-nya itu berkaitan dengan drug interaction, maka kemudian Naranjonya adalah Naranjo yang dua obat bareng-bareng, karena adverse drug reaction ini kita curiganya adalah karena terjadinya drug interaction. Jadi adverse drug reaction yang ditimbulkan karena drug interaction. Maka kalau seperti itu kita harus kajiannya adalah drug interaction dua obat. Ya, jadi menjadi dua obat di sini ya. Dua obat bareng-bareng, bukan dua obat sendiri-sendiri tapi dua obat bareng-bareng. Jadi misalnya pertanyaan itu, are there previous conclusive report on this reaction? Maka reaksinya adalah reaction drug interaction. Ya, the adverse event appear after the suspect David as administered, berarti dua-duanya obat itu. Ya, paham ya maksudnya. Jadi kalau drug interaction berarti dua obat jadi satu gitu ya. Dua obat dijadikan satu sebagai kejadian drug interaction. Oke, ini explanation-nya atau penjelasannya. Pertanyaan satu, are there previous conclusive reports on this reaction? Maka kalau jawabannya yes, ya kalau kita ingin memasukkan jawabannya yes, yang poinnya satu, ketika reportnya itu lebih dari dua ya, two or more published report, maka sininya kan reports, not only report. Kalau hanya satu maka jawabannya no. Ya, ini dikatakan no itu the evidence has not been described or if only one report. Kalau hanya satu report penelitian sebelumnya, maka kemudian jawabannya adalah no. Ya, jawabannya no. Yang poinnya adalah 0. Kita bisa dapatkan yes ini dari penelitian-penelitian sebelumnya ya, bisa dari medical textbook, review artikel dan seterusnya, atau dari package insert. Maka di question 1, maka aktivitas kita adalah aktivitas untuk mencari literatur. Ya, nanti di tiap pertanyaan itu aktivitasnya beda-beda. Di pertanyaan satu nanti di pertanyaan satu ini berarti aktivitas itu adalah mencari evidence yang sebelumnya, apakah ada nggak yang menyatakan bahwa obat ini memang menimbulkan adverse reaction yang sama seperti yang kita jumpai. Ya, jadi aktivitas pertama adalah aktivitas yang question 1 adalah untuk mencari report ya, bisa dari case report, bisa dari literatur di textbook, bisa dari package insert ya. Kemudian no tadi kalau misalnya cuma satu atau memang tidak ada ya, atau disampaikan if published report were considered inconclusive. Inconclusive itu ketika kesimpulannya tidak jelas apakah obat ini memang penyebab atau tidak, itu inconclusive ya. Inconclusive kebalikannya dari konklusif ya. Inconclusive itu kebalikan dari inconclusive atau unconvincing ya, jadi tidak meyakinkan. Oke, ini kalau do not know ya applicable when only when there is no information, nggak ada information because the agent has not been available. Misalnya obatnya baru ya, for an adequate period of time or has not been previously evaluated for this adverse reaction. Dan jawaban no sama do not know itu poinnya sama, so it's not critical to decide between these two answer. Ya, oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Ini yang sequence tadi ya, sequence logiknya kan sesuatu kalau menjadi penyebab maka penyebabnya harus di depan dulu kan ya, penyebab baru kemudian akibat ya, jadi sebab duluan baru akibat. Ini question nomor 2
mengkonfirmasi tentang logik itu, tentang sequence urutan tadi ya. Did the adverse event appear after the suspected drug was administered? Ya, jadi mestinya obat dulu, kemudian baru adverse eventnya muncul. Maka ini disampaikan discussion evaluate the temporal relationship tadi ya, temporal relationship atau sequence atau urutan between the reaction and administration of the medication. Kalau jawabannya yes, yang poinnya kemudian positif 2, ketika adverse eventnya occur after, ya maksudnya after. Tapi kalau yang before, maka kemudian negatif 1. Do not know 0 ya. Do not know itu karena nggak ada datanya, maka do not know. Ini memang menjadi permasalahan, nanti kita akan bahas di kasus ya. Kalau jawabannya semua do not know ya, maka semua jawabannya 0 ya. Tadi membingungkan akhirnya kesimpulannya. Kemudian question number 3, adverse event improve when the drug was discontinued or a specific antagonist was administered. Ini terkait dengan ketika obatnya kemudian diberhentikan, maka apakah adverse eventnya kemudian improve, membaik, atau kemudian ketika dikasih antidotnya ya, dikasih antidot atau antagonisnya, kemudian juga improve kondisinya. Evaluate the response to the challenge or stopping ya, ini the challenge atau diberhentikan obat tersebut. Maka yes ketika kejadian adverse reaction itu diminish or disappear, berkurang atau hilang anytime after stopping the medication, or if the reaction disappear upon administration of a specific pharmacologic antagonist, seperti dikasih antidotnya misalnya ya, maka kemudian reaksinya kemudian berkurang atau hilang. The answer no applies if adverse event, kalau yang 0 itu ketika obatnya sudah dihentikan, maka kemudian kondisinya tidak membaik. Ya, maka kita jawabnya no ya, atau 0. Sekali lagi kalau yang do not know ya, kalau kita nggak tahu datanya ya. Ya, if the medication was not stopped, ya tidak dihentikan, or the subsequent cause was unknown, ya tidak diketahui, inconclusive or unclear. Jadi ya sekali lagi do not know, kalau datanya kita nggak lengkap maka jawabannya menjadi do not know. Kemudian question number 4, apakah adverse event reappear when the drug was readministered ya? Apakah adverse event itu reappear? Reappear itu muncul lagi ya, when the drug was readministered. Apakah adverse event muncul lagi ketika obat tadi digunakan lagi? Ya kadangkala obat itu sudah digunakan, kemudian muncul adverse reaction, kemudian entah di waktu tertentu, apakah dalam waktu dekat atau waktu yang lama, itu kemudian karena kita nggak tahu di penggunaan pertama bahwa itu terjadi adverse reaction, kemudian di waktu yang lain itu di masa depan itu digunakan lagi dan muncul lagi. Maka ini berhubungan dengan question number 4. Yang yes itu indicates that the medication was stopped, the adverse event resolved or improved, and there was that the medication was stopped, the adverse event was improved, and there was an unequivocal reappearance. Unequivocal itu artinya unequivocal itu jelas berarti. Equivocal itu nggak jelas, berarti tidak jelas, berarti ini jelas, ya jelas. Konklusif yang pasti begitu ya. Unequivocal reappearance jadi muncul lagi or worsening of the reaction when the machine was restart. Ya, ketika obat tadi di restart in similar dose dengan jalur yang sama, maka kemudian reaksinya reappearance muncul atau memburuk. Ya, jadi ini jawabannya menjadi 2. 2 juga bisa if the causal association is well known and re-challenge cannot be done for clinical or ethical reason. Maka misalnya nggak mungkin gitu ya, ketika secara etik nggak mungkin kita ngasih obat lagi ya, karena kita tahu bahwa misalnya ini ketika causal association-nya, ketika hubungan tadi sebab akibatnya sudah well known dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka kita nggak etis ya untuk kemudian mencobakan lagi untuk dikasihkan lagi. Maka ini juga bisa dinilai 2. Artinya apa? Question number 4 bisa bernilai yes. 2 ketika ada 2 kemungkinan, ketika dicobakan dan kemudian muncul lagi, atau tidak dicobakan tapi sudah ada penelitian yang sebelumnya
atau report sebelumnya yang menyatakan bahwa ada hubungan sebab akibat antara obat tadi dan adverse drug reaction, dan kita tidak etis untuk mencobakan lagi. Ya, ini juga bisa masuk ke question number 4 yang mendapatkan nilai 2. Answer -1 ketika dilakukan re-challenge, ya, jawaban no yang kemudian mendapatkan nilai negatif 1 ketika obat dikasihkan lagi dan kemudian adverse event did not reappear or worsen. Ya, kalau do not know nilainya 0, tadi nggak dilakukan semuanya. Jadi bingungi tadi ya. Maka questionnya jawabannya 0. Kemudian question number 5, nomor 5, alternative cause that could on their own have caused the reaction. Apakah ada ini nih kata kuncinya di alternative cause? Ada nggak kemungkinan lain selain obat A ini, atau kemungkinan selain obat yang kemudian bisa menyebabkan reaction yang kita jumpai? Ya, alternative explanation for the adverse event because adverse event are often non-specific and can be manifestation of the disease, concurrent disease or condition. Ya, maka kemudian kalau ada kemungkinan lain, misalnya kondisi pasien atau kondisi penyakit pasien atau obat lain yang digunakan bareng-bareng dengan obat tadi, maka kemudian untuk obat ini maka answernya bisa ketika yes maka negatif 1 ya, justru ya. Ya, kenapa? Karena ada kemungkinan lain, maka kausatifnya menjadi negatif 1. Kalau no artinya tidak ada penyebab lain, ya, tidak ada kemungkinan penyebab lain. Jadi setelah dikaji, ya, aktivitasnya adalah mengkaji literatur, ada nggak kondisi pasien atau kemungkinan lain dari obat misalnya, maka ketika kita pastikan bahwa no, maka jawabannya positif 2. Dan pertanyaan nomor 6, did the reaction reappear when a placebo, ya? Apakah reaction itu muncul ketika placebo is given? Maka kemudian ini dikatakan this question apply to clinical research study in which placebo was administered. Tentu saja kalau ini nilainya justru kebalikan juga, ketika placebo dikasih tapi tetap muncul maka yes ya, maka negatif 1. Plus if the medication was stopped and the adverse reaction resolved and then there was an archival reappearance of the evidence after admission of placebo. Ya, jadi dikasih placebo, jadi kan obatnya sudah berhentikan nih. Ya, medication was stopped, kasih placebo, reaksinya tetap muncul, berarti kemungkinannya bukan karena obat tadi, maka yes itu ketika negatif 1. The answer no apply if the reaction did not reappear or worsen after admission of placebo. Ketika yang jawabannya plus 1 itu ketika no, artinya apa? Ketika dikasih placebo, maka reaksinya did not reappear or worsen. Oke. Kemudian question number 7, was the drug detected in blood or other fluid in concentration known to be toxic? This question applies specifically to dose dependent adverse. Oke, ini sekalian question number 7 itu aktivitasnya adalah kalau tadi beberapa question itu berkaitan dengan aktivitas pencarian literatur gitu ya, melihat kondisi pasien. Kalau yang question number 7 itu berkaitan dengan pengambilan sampel ya, sampel dari darah pasien atau sumber-sumbernya biasanya darah pasien ya, untuk mengetahui apakah kemudian ini dikatakan drug detected in blood known to be toxic ya. Maka Anda ingat kalau di farmakokinetika itu ada namanya therapeutic drug monitoring ya. Therapeutic drug monitoring itu bisa dipakai untuk kemudian menjawab pertanyaan nomor ini. This question applies specifically to dose dependent adverse reaction when blood, urine, tissue or other specimen concentration of the medicine are available. Nah, kemudian teman sekalian, maka Anda harus ingat ada yang kemudian dose dependent adverse drug reaction atau concentration dependent adverse drug reaction. Maka ini hubungannya adalah dengan jendela terapi ya. Jadi ketika konsentrasinya meningkat, kemudian ada jendela terapi, sudah diketahui bahwa misalnya jendela terapinya 10 sampai 20. Maka misalnya diambil darahnya kemudian diketahui konsentrasinya 40, maka ini dikatakan bahwa konsentrasi obat ini sudah berada pada level toksik atau di atas konsentrasi toksik minimal. Maka question number 7 ini bisa dijawab dengan yes ya.
Iya, jadi yes itu applies if the concentration is in the accepted toxic or supra therapeutic range. Jadi uh, ini khusus untuk obat-obat yang memang punya hubungan antara konsentrasi obat dengan efek, ya. Karena berarti ada yang tidak, iya ada obat-obat yang kemudian tidak punya hubungan antara konsentrasi dan efek. Maka kita nggak bisa melakukan question number 7 atau TDM itu tidak memberikan jawaban yang bermakna. Kan di sini dikatakan catatan pentingnya adalah applies specifically to dose dependent, ya, to dose dependent adverse reaction atau concentration dependent adverse reaction. Jadi kalau yang tidak concentration dependent, maka ya TDM ini justru tidak memberikan manfaat, ya, karena bisa jadi hubungan antara konsentrasi dan efek itu tidak linear, ya, tidak linear, karena ada obat-obat yang seperti itu juga, ya. Maka sini dikatakan yes ketika betul di atas konsentrasi toksik, no kalau ternyata memang konsentrasinya sebenarnya masih di dalam jendela terapi. Kalau do not know, ya sekali lagi tidak dilakukan therapeutic drug monitoring, maka jawabannya ya do not know. Kemudian question number 8, nomor 8, ya, was the reaction more severe? Ya, apakah reactionnya more severe when the dose was increased or less severe when the dose was decreased? Ini kaitannya sama dosis. Apakah dose dependent, ya? The question refers the dose response relationship, ya, dose dependent atau dose relationship. Ya, yes ketika dosisnya dinaikkan kondisinya memburuk, ya, atau sebaliknya ketika dosisnya decrease maka kondisinya less severe. No ketika tidak ada hubungan antara dose dan adverse event. Kalau do not know, ya ketika tidak ada peningkatan atau penurunan dosis yang terekam, ya, di histori pasien. Kemudian question number 9, apakah patient have a similar reaction of the same or similar drug in any previous exposure? Ya, maka apakah pasien punya similar reaction to the same or similar drug in any previous exposure? Ada nggak sejarahnya di past medication history, ya. Jadi kita harus lihat di data rekam medik pasien yang sebelumnya pernah nggak muncul reaksi yang sama atau di obat ini, atau muncul reaksi yang sama di obat lain yang similar, ya. Artinya katakanlah punya misalnya struktur, ya, struktur kimia yang sama, ya, atau yang mirip gitu, ya. Maka ini dikatakan directed at past medical history of to the same or structurally related drug. Ya, misalnya beta lactam atau misalnya punya cincin samping yang sama dan seterusnya, ya. Yes, jadi tidak harus obat yang exactly the same atau obat yang betul-betul sama, tapi bisa jadi obat yang punya struktur kimia yang mirip gitu, ya. Yes applies when there is documentation of previous similar reaction to the specific drug or related medication. No ketika doesn't have a previous exposure to the same medicine, ya, or when the patient did not develop the episode in a previous exposure to the same or related drug. Ya, kalau do not know, kalau nggak ada datanya sekali. Kalau no, ada datanya tapi terbukti bahwa ketika dulu pakai obat yang sama tidak muncul. Ya. Kemudian question number 10, yang terakhir adalah was the adverse event confirmed by any objective evidence? Ya, ini pertanyaan terakhir. Any objective evidence, the quality of data which the final question assess, menilai the quality of data on which the adverse event is assessed. Yes, ketika indicates that there is laboratory test documentation of the adverse event. Jadi ada laboratory test, atau jadi tidak hanya laboratory test sebenarnya, ini bisa juga menjadi jawabannya yes, itu ketika the event directly observed by a qualified person. Ketika kejadian adverse eventnya tadi itu di observe, ya, atau dinilai atau di assess atau katakan didiagnosis oleh qualified person. For example, a skin rash described in nursing or physician notes. Jadi ketika dokter atau perawat memberikan di rekam medik pasien itu ada notes bahwa ada muncul skin rash, maka ini juga bisa dijadikan objective evidence, ya, tidak hanya data lab tapi juga pernyataan dari orang yang qualified. The answer no applies when neither laboratory test nor direct clinical documentation can verify the reaction. Maka scores given for no and do not know are the same, so it's not critical to decide between these two answer.
Ya, jadi ini teman sekalian yang dari 10 10 pernyataan di Naranjo ya bisa Anda bisa kemudian menyimpulkan tadi mulai dari definite, kemudian probable, possible, and yang paling rendah itu yang doubtful. Lah, doubtful itu sebenarnya bisa ada dua kemungkinan. Doubtful yang memang memang kita tadi kata, jadi kesimpulannya tiga sebenarnya. Memang kita kita nggak lihat angkanya dulu ya, tapi kesimpulannya bisa tiga. Pertama, kita tahu bahwa hubungan sebab akibatnya itu jelas atau kuat antara antara obat dan efek creation. Yang kedua, hubungan sebab akibatnya kita tahu bahwa tidak ada hubungan sebab akibat. Jadi kita bisa memastikan bahwa obat ini bukan. Ya, jadi yang pertama tadi obat ini penyebab yang pertama ya. Yang kedua obat ini bukan penyebab. Nah, yang paling membingungi yang ketiga. Kita nggak tahu apakah obat ini penyebab atau bukan penyebab. Ya, jadi kalau yang dua ini dalam tanda kutip pasti ya. Oke, yang pertama kita pastikan bahwa obat ini penyebab, yang kedua kita pastikan bahwa obat ini bukan penyebab. Kalau kalau ini kan pasti ya, sehingga kita bisa rencana ke depannya, future-nya jelas. Kalau yang pertama berarti kita stop obat ini karena kita menyimpulkan bahwa obat ini penyebab. Yang kedua juga jelas, ketika kita bisa memastikan bahwa obat ini bukan penyebab, obat ini bisa diteruskan di masa depan, pasien ini bisa atau boleh menggunakan obat ini lagi. Nah, yang membingungkan adalah ketika yang ketiga kita nggak tahu ini penyebab atau tidak. Jadi entah mau stop atau mau meneruskan kita nggak tahu karena kita jawabannya misalnya tadi do not know karena kita nggak punya data yang lengkap. Ya, jadi ini kemungkinan-kemungkinan yang kemudian bisa muncul. Karena yang terpenting saya lagi tidak hanya kita menyelesaikan Naranjo ini kemudian dapat poin, bukan, tapi yang penting adalah tidak lanjutnya apa? Ya, apakah kita stop, apakah kita kemudian masih memperbolehkan obat ini? Karena bisa jadi obat yang kita sangkakan menjadi penyebab itu misalnya obat yang penting. Kalau misalnya kita buru-buru menyatakan bahwa oh, obat ini nggak boleh dipakai, maka dia akan kehilangan kesempatan misalnya di masa depan pasien ini mungkin butuh lagi obat ini. Ya, makanya sebisa mungkin kita harus lengkap ini. Punya data yang lengkap, punya tadi juga banyak proses pencarian informasi ya, evidence dari report-report sebelumnya kita harus melakukan dengan baik supaya kita bisa memastikan kalau bisa yang dua ini entah yang memang penyebab atau yang bukan penyebab, jangan yang ketiga yang membingungkan. Ya karena kita jawabannya do not know semua. Oke, kita contohkan teman sekalian ini case study dari saya dulu pernah melakukan ini waktu saya kuliah S2 di Thailand. Jadi ini patient information-nya. Jadi aktivitasnya sama seperti kita melakukan aktivitas studi kasus farmakoterapi misalnya ya. Penentuan DRP. Tapi ini kita fokuskan ke DRP yang kalau yang ini kasusnya pasien menderita skin rash ya, skin rash. Laki-laki 46 tahun, kemudian masuk ke ER ya, emergency room, Ramatibud nama hospitalnya, tidak ada tempat, kemudian dirujuk ke rumah sakit yang lain, kemudian balik lagi ke ini Ramatibud Hospital adalah salah satu rumah sakit terbesar ya di Bangkok. Ini besar sekali rumah sakitnya. Apotekernya banyak sekali waktu itu tahun 2000 berapa berarti 10-an lah ya saya di sana itu apotekernya udah ada 50 orang di sini. Jadi memang farmasi klinik di Thailand sudah cukup maju. Ya, jadi pelayanan-pelayanan pharmaceutical care atau clinical pharmacy service itu sudah sedemikian maju ya. Kemudian non pasien tadi schizophrenia ya, saya mendapatkan cerita karena saya lihat pasiennya sendiri dari jauh tentu saja ya, schizophren. Dia politician yang kalah kayak entah pemilu atau apa gitu ya. Kemudian dia menjadi schizophren karena depresi, kemudian muncul schizophren. Kemudian no other underlying disease, no other medication. Ini physical examination-nya general appearance ini kondisi umum general penampakan umumnya ya, ini laki-laki orang Thailand, normal consciousness, appropriate dressing, no dyspnea, vital sign dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi permasalahan kita yang skin ini ya, multiple papule and plaque on redness skin both arms. Kemudian mental status examination-nya appropriate effect, no loose association,
tidak ada delusion, tidak ada suicidal idea, tidak ada keinginan untuk bunuh diri, tidak ada hallucination ya, visual and auditory hallucination. Ini adalah efek-efek apa kalau di schizophrenia Anda saya nggak tahu Anda sudah dapat materinya itu belum, ada yang positif and negatif symptom ya dari schizophrenia ya. Ya, delusi, halusinasi itu kan yang positif simptom, yang negatif simptom itu yang sebaliknya yang negatif ya. Misalnya yang diam, dia nggak mau ngomong itu yang negatif. Kalau yang terhalusinasi, delusion, ngomong marah-marah itu yang efek apa? Efek yang simptom yang positif. Positif bukan baik, tapi positif itu artinya yang tadi yang marah-marah, kemudian apa namanya melakukan gerakan-gerakan yang tidak tidak tertentu gitu ya, itu yang positif simptom. Bukan positif baik, bukan ya, artinya positif yang Anda tahu lah ya maksudnya. Kalau negatif itu berarti yang menurun gitu, yang dia diam, tidak mau bergaul gitu ya, dan seterusnya. Oke, ini yang terpenting teman sekalian. Jadi saya harusnya sampaikan di depan ya, saya harusnya sampaikan di depan tapi saya lupa tadi. Prinsipnya gini teman sekalian, prinsipnya adalah ketika kita eh, melakukan apa namanya kajian DRP untuk mendeteksi adanya hubungan sebab akibat, itu seperti kita detektif, makanya namanya kan detection ya. Detection hubungan sebab akibat antara obat dan adverse reaction. Nah, detection itu kan detektif ya. Kita kerjanya seperti detektif. Kerjaan detektif itu kan kita menentukan siapa tersangkanya, kemudian mengumpulkan alat bukti ya. Ya, kalau Anda kemudian suka menonton berita atau apalah, novel atau apa kan, kalau yang cerita-cerita polisi detektif itu kan ada kejadian, kemudian dicara di TKP-nya dicari alat bukti lah, alat buktinya kemudian dipakai untuk mencari tersangka lah. Ketika kemudian dihubungkan antara alat bukti dan tersangka, maka kemudian nanti dibawa ke pengadilan, nanti bisa bisa diputuskan bahwa misalnya tersangka itu, kita punya tersangka ya, apakah memang betul sebagai penyebab ya kejadian misalnya kriminal tadi. Ya, semakin lengkap alat bukti, semakin jelas alat bukti, semakin berkualitas alat bukti, maka kesimpulan yang akan di apa ya diambil oleh hakim itu semakin mudah, semakin jelas bahwa memang tersangka itu betul-betul kemudian eh, apa namanya yang melakukan ya, atau yang menjadi penyebab kejadian kriminalnya ya. Sama seperti ketika kita seperti ini juga, adverse declaration adalah kejadiannya, kemudian kita harus apa namanya punya beberapa, satu atau lebih tersangka ya, obat dalam hal ini ya, tersangkanya adalah obat ya. Kemudian dari situ kita mengumpulkan alat bukti ya. Alat bukti tadi yang Anda dari pertanyaan-pertanyaan di mana di Naranjo tadi itu merupakan alat bukti. Apakah ada penelitian atau report sebelumnya? Apakah kalau obatnya itu diberhentikan efeknya hilang? Apakah ketika obatnya dikasihkan efeknya muncul? Apakah obatnya ketika dosisnya dinaikkan itu kemudian apa namanya efeknya kemudian semakin tinggi? Kemudian apakah ketika ada data sampel obat di dalam darah terbukti dia di atas konsentrasi toksik apa minimal dan seterusnya, itu merupakan alat-alat bukti. Ketika alat buktinya semakin baik, semakin lengkap, semakin berkualitas, maka kita bisa kemudian dengan kuat apa namanya menyimpulkan bahwa obat tadi betul-betul ya sebagai penyebab. Ya, seperti kita detektif, berarti tugas kita sebenarnya sama ya. Jadi seberapa jeli kita ya, seberapa jeli untuk mencari petunjuk ya, petunjuk atau alat bukti untuk kemudian menguatkan bahwa si tersangka tadi menjadi penyebab. Atau sebaliknya, kalau kita juga detektif yang baik, kita sudah punya tersangka, kita ngumpulin alat bukti, bisa jadi kita sebaliknya. Oh, ya, bahwa si tersangka tadi dengan alat bukti kita justru sebaliknya. Oh, ternyata dia punya alibi, dia punya alibinya, kemudian kita teliti, oh betul ternyata di waktu yang sama dia sedang ada di mana gitu ya. Maka kita bisa membebaskan ya, kita bisa membebaskan tersangka tadi. Ya, jadi kan kita tidak menghukum orang yang sebenarnya tidak bersalah. Sama seperti ini. Ya, seperti obat ya. Kalau kita punya 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 apa namanya punya aktivitasnya kita bagus dalam menentukan ini apakah betul betul penyebab atau tidak, sama. Jadi kita bisa satu tadi
kalau memang betul-betul alat buktinya kuat, maka dia kemudian bebas ya obatnya. Atau yang kedua, kita punya alat bukti yang kuat juga bahwa obat ini kemudian bukan menjadi penyebab, maka seperti tadi, maka obat ini bisa dipakai lagi. Ya seperti orang lah, berarti orang ini bebas dari hukuman. Nah, yang menjadi masalah adalah ketiga, ya alat bukti nggak kuat dan sebagainya, jadi bingung. Nanti keputusan hakimnya juga ngambang, bisa jadi si tersangka tadi bersalah tapi nggak dihukum, atau sebaliknya bisa jadi sebenarnya tersangka tadi tidak salah tapi malah justru dihukum. Nah, ini yang menjadi permasalahan ketika yang terjadi adalah yang nomor 3. Maka kalau bisa yang nomor 1, nomor 2, ketika kita melakukan dengan baik, data kita lengkap, maka kita bisa dua tadi, memang betul-betul punya memastikan bahwa obat tadi punya penyebab, menjadi penyebab, atau kita bisa memastikan bahwa itu bukan penyebab. Artinya kita bisa membebaskan ini yang statusnya tersangka menjadi bebas. Ya, permasalahan di Indonesia adalah kembali lagi terkait dengan adverse declaration adalah kita seringkali tidak punya data yang lengkap. Ya, data kita tidak lengkap. Sekali lagi balik tadi, alat bukti kita menjadi tidak lengkap, sehingga kalau kita kembali ke pertanyaan Naranjo, nanti jawabannya menjadi do not know semua. Ya, sehingga sekarang dengan sistem komputerisasi dan seterusnya, maka kemudian mestinya ini bisa memperkuat alat bukti kita. Dia bisa memperkuat alat bukti kita atau bisa menjadikan alat bukti kita menjadi semakin lengkap. Ya, sehingga tadi kita bisa dua tadi, menghukum yang betul-betul bersalah atau membebaskan yang betul-betul memang kita tahu itu tidak bersalah. Jangan yang ketiga. Jangan yang ketiga. Ya, tapi sekali lagi komputerisasi juga tergantung ada tidak yang menginput. Jadi pentingnya juga untuk kemudian menginput atau mendokumentasikan ya selengkap mungkin. Tentu saja kita tidak mungkin 100% karena kita mungkin waktu dan seterusnya, tapi kalau kita punya kemungkinan atau kesempatan untuk mendokumentasikan selengkap-lengkapnya, lakukan ya, karena ini bisa jadi menjadi alat bukti ketika terjadi kejadian misalnya seperti ini. Oke, seperti ini teman-teman sekalian, ini luar biasa kejadiannya itu ini misalnya mulai dari 2007 sampai 2009 ini datanya ada semua ya. Ini saya dapat dari rekam medik ya, jadi dari rekam medik pasien itu bisa diketahui. Ini misalnya ya, ini sekuensnya. Pada bulan Mei sampai Juni 2007, pasien mendapatkan verbenazine 4 mg 2 kali sehari, muncul skin rash. Kemudian karena skin rash, kemudian obatnya diganti trihexylphenidil and haloperidol, kemudian skin rashnya hilang. Ya, kemudian obat tadi diberikan lagi, verbenazine 8 mg once daily and chlorpromazine. Maka kemudian muncul lagi dalam bentuk itching ya, gatal. Kemudian dosisnya dinaikkan. Ya, ini kan 4 mg 2 kali sehari, jadi 8 mg total dosnya. Ini juga sama 8 mg tapi sehari sekali lah. Tanggal 28 Desember itu dosis verbenazine dinaikkan BID 2 kali sehari. Ya, 2 kali sehari muncul lagi skin rash. Ya, skin rash. Kemudian obatnya diganti lagi trifluoprazin and diazepam, dan kemudian dari 10 Januari sampai sekarang cuma haloperidol, rash disappear. Jadi ini adalah teman-teman sekalian, ini adalah gambaran TKP-nya dengan alat-alat buktinya. Jadi TKP kejadiannya skin rash, kemudian kita lihat alat buktinya medication historinya kita tahu juga, kemudian dosisnya kita tahu, dan sequence waktunya kita tahu juga. Jadi ini datanya cukup lengkap ya, sehingga dengan data ini kita bisa mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam Naranjo. Oke. Di Naranjo dikatakan di sini oke. Kemudian teman-teman sekalian, tadi seperti di slide awal itu kalau ada notes ya, ada catatan bahwa kalau ada lebih dari satu obat yang menjadi tersangka, jadi tersangka kita di sini adalah verbenazine dan chlorpromazine. Ya, karena di sini chlorpromazine muncul, ya, verbenazine dan chlorpromazine menyebabkan itching, menyebabkan skin rash. Maka saya di sini memasukkan dua tersangka. Tersangka pertama adalah verbenazine, tersangka kedua adalah chlorpromazine. Maka kemudian di sini kan, are there previous conclusive report on this reaction? Di verbenazine belum ada, tidak ada, tapi di chlorpromazine ada.
Ya ada apa report-report sebelumnya. Tadi Anda ingat lagi bagaimana mengisi jawabannya di slide yang atas. Kemudian the adverse event appear after the suspected drug was given. Nah, ini sekuen ya. Munculnya adverse event itu setelah ya. Ya, jawabannya dua-dua. The adverse reaction improve was discontinued. Ya, apakah kondisinya membaik ketika obatnya diberhentikan? Ya. Tadi obatnya di stop, maka rashnya hilang. Kemudian adverse reaction appear when the drug was re-administered. Nah, ini pada perbenasin yes, karena apa? Poinnya 2. Kenapa? Karena sebelumnya Anda lihat di sini pernah muncul ya, tapi kemudian hilang, kemudian muncul lagi. Ya, sementara pada klorpromazin belum ada sejarahnya. Ya, tapi pada perbenasin pernah ada sejarahnya, sehingga poinnya menjadi 2. Alternative cause that could have caused the reaction, jawabannya apa namanya, do not know or not done, atau no, apa namanya nggak pasti ya. Karena sebenarnya ini bisa dijawab yes juga, tapi saya jawab 0 karena waktu itu nggak pasti ya. Ada nggak kemungkinan lain, karena apa namanya, Anda bisa jawab yes sebenarnya kalau misalnya karena ada penyebab lain. Untuk soal verbenazin penyebabnya adalah karena ada klorpromazin. Sebaliknya untuk klorpromazin ada penyebab lain ya, yaitu verbenazin. Jadi sebenarnya ini bisa dijawabin 1 juga sebenarnya. Kemudian reaction reappear when a placebo was given. Ini kita tidak melakukan karena tidak pemberian placebo, karena biasanya pemberian placebo itu tadi seperti di petunjuk yang atas tadi ya. Itu ketika pada kondisi clinical trial ketika ada placebo ya. Sehingga Naranjo ini, sekali lagi saya mungkin lupa juga, Naranjo itu tidak hanya ketika obat sudah diberikan, tapi ketika di clinical trial, ya ini Naranjo ini juga sering digunakan. Ya, di clinical trial Naranjo ini juga sering digunakan. Was the drug detected in any body fluid in toxic concentration? Ini kita tidak lakukan TDM, ya, kita tidak lakukan pengambilan darah, sehingga kita jawabannya no. Was the reaction more severe when the dose was increased? Ya. Ya, karena dosisnya dinaikkan, kemudian yang tadinya cuma Anda lihat di sini cuma itching, kemudian menjadi skin rash ya. Maka jawabannya yes. Kemudian did the patient have a similar reaction to the same or similar drug in the antiviral exposure? Iya, dulu sebelumnya pernah. Kemudian was the adverse event confirmed by any objective evidence? Ini mestinya saya baru waktu itu, ini berarti berapa tahun yang lalu ini, saya berpikir yang nomor 10 itu harus berupa sampling ya. Berupa sampling misalnya tisu atau jaringan atau apapun untuk memastikan. Tapi ternyata tadi di penjelasan itu bahkan justifikasi atau diagnosis dari dokter yang qualified person ya, itu bisa membuat pertanyaan ini menjadikan jawabannya yes. Maka ini mestinya jawabannya yes ini. Karena skenas tadi kemudian diidentifikasi oleh qualified person ya, dokter menulis di rekam medik bahwa memang terjadi rash. Maka ini mestinya menjadi poinnya 1 di sini, 1-1. Maka di sini ada kesimpulan, maka verbenazin itu probable, ya klorpromazin itu probable, tapi poinnya lebih tinggi yang verbenazin. Jadi sekali lagi, tadi paling tidak probable ya. Kan paling bagus kalau definite, kalau lengkap sekali, kalau sini lengkap sekali dilakukan semua hal atau datanya lengkap, report sebelumnya ada dan seterusnya, maka bisa definite. Tapi ini probable. Jadi bisa juga kita simpulkan bahwa ada hubungan antara obat dengan kejadian adverse drug reaction, atau dalam hal ini ada hubungan antara verbenazin dan klorpromazin dengan kejadian skin rash tadi. Dan yang lebih tinggi verbenazin, sehingga kita pilih yang verbenazin yang menjadi penyebab. Ini teman-teman sekalian ada tools yang lain atau assessment yang lain namanya RUCAM. Kalau Anda lihat di paper-paper atau artikel ini juga sering digunakan ya. Ini lebih, saya nggak tahu, ada beberapa kasus yang memang lebih bagus RUCAM ya, karena kalau yang ini bisa kita lihat ya, time to onset of the reaction highly suggestive, compatible, and conclusive. Mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan lebih dalam ya, tapi paling tidak saya ingin menyampaikan bahwa ada alat lain selain Naranjo. Ya, ini juga terkenal tapi tidak sebanyak penggunaannya tidak sebanyak yang di Naranjo. Ini juga banyak digunakan, tapi karena Naranjo sudah cukup tua ya,
tahun 81 sehingga mungkin lebih terkenal digunakan. Bahkan di beberapa soal untuk UKAI kita itu juga menggunakan Naranjo juga. Ya, ini prinsipnya sama, time to onset, course of the reaction, risk factor, ya, concomitant drugs, ya, ya. Ini alat buktinya agak berbeda, cuma prinsipnya sama tadi untuk mengumpulkan alat bukti. Time to onset, kemudian course of the reaction, ada nggak risk factornya, kemudian concomitant drug-nya, ya time to onset incompatible dan seterusnya. Oke, ini mungkin kita harus bahas di pertemuan yang lain. Tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa ada tools yang lain untuk kemudian menilai hubungan antara adverse drug reaction dengan obat. Ya, sehingga kalau kita detektif mungkin bisa juga pakai dua-duanya, bisa pakai Naranjo, bisa pakai Ruchem juga. Ya, non drug related causes, previous information on the drug, ya, respond to re-administration, ada plasma concentration dan seterusnya, maka total score-nya juga akan ketahuan. Oke, tadi saya sampaikan yang tidak kalah penting ketika kita bisa mendeteksi hubungan sebab akibat adalah kemudian terus ngapain ya, so what gitu. Jadi next-nya ngapain gitu. Maka next-nya adalah tadi kalau misalnya kita tahu bahwa tadi yang parah itu kan kalau yang ketiga, tapi yang satu kedua kan jelas ya kalau dia memang tersangka ya sudah dihukum ya, dihukumnya berarti kalau dalam obat berarti nggak dipakai lagi. Kalau yang kedua kita tahu bahwa ini bukan penyebabnya, maka kita bisa gunakan terus. Tapi yang ketiga ini yang membingungkan. Nah, kita sudah tahu bahwa ini yang pertama ya, yang memang penyebab, maka withdraw. Maka tersangkanya kemudian obatnya tidak digunakan lagi. Kemudian tentu saja kita obati kejadiannya ya. Kejadian adverse drug reaction kita obati, improve the skin disorder dengan menggunakan antihistamin, topical corticosteroid. Kemudian obat penggantinya apa ya? Karena pasien tadi schizophrenia ya, maka apa yang harus diberikan kepada pasien ya? Kita harus cari alternatif drug ya. Ini misalkan atypical agents ya, clozapine, risperidone, olanzapine are at least as efikasinya are at least as efficacious as typical agent, hampir sama efikasinya for positive symptom tadi ya, ada positif dan negatif, but maybe more efficacious in regard to negative and cognitive symptom. Jadi yang atypical agent itu yang justru more efficacious in negative and cognitive symptom. Kemudian dari safety-nya ini kita harus juga hati-hati. Ada nggak yang obat yang untuk antipsikotik itu yang punya struktur yang kimia yang mirip yang kemudian memungkinkan munculnya cross reaction. Ya, maka kita harus hati-hati kalau dia struktur kimia mirip dan kita harus cari misalnya dia ada kemungkinan cross reaction atau tidak, ya jangan dipakai ya. Typical agent has greater side effect related. Kemudian ini disampaikan juga ini tadi ya cross reaction, kemudian adverse efek yang lain misalnya extrapyramidal symptom yang Anda bisa searching dengan mudah ya apa itu extrapyramidal symptom. Ya. Typical agent itu punya side effect yang lebih besar ya. Typical agent dibanding atypical. Apa itu typical agent Anda bisa cari juga. Ini mudah sekali. Saya tidak di sini apa penjelasannya. Kemudian adherence ya, adherence to care with patient non adherence ada kemungkinan juga misalnya kita tahu bahwa pasiennya ya kita harus menilai apakah adherence atau tidak. Kalau tidak maka bisa menggunakan long acting depot terapi ya. Ya yang penggunaannya every ya ini 1 sampai 2 minggu atau yang every 4 weeks ya. Jadi tidak harus pasien menggunakan tiap hari. Oke, baik itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi pekerjaan kita seperti apa? Detektif ya. Pekerjaan kita seperti detektif. Detektif yang baik adalah ketika mau mencari tahu alat bukti secara lengkap ya. Sehingga kemudian kesimpulan yang dimunculkan juga kuat. Kesimpulannya bisa memang tersangkanya itu betul-betul yang melakukan atau tersangkanya betul-betul yang bukan melakukan. Ya, detektif yang baik itu yang bisa menyimpulkan dua ini. Apakah obatnya menjadi penyebab atau obat ini bukan penyebab. Jadi detektif atau sebaliknya yang detektif yang baik itu yang ketiga, yang jawabannya nggak tahu semua ketika misalnya alat buktinya tidak lengkap. Sehingga kalau alat buktinya tidak lengkap kita bisa jadi menghukum orang yang salah atau menghukum orang yang tidak bersalah atau membebaskan orang yang bersalah seperti yang obat.
Kalau misalnya yang kemungkinan yang ketiga, maka kita bisa jadi menggunakan obat yang justru mungkin penyebab, atau yang parah juga, yang tidak kalah parahnya adalah kita menghentikan obat yang sebenarnya bukan penyebab. Bahaya juga karena mungkin di masa depan pasien tadi sebenarnya butuh obat tadi, cuma karena kita nggak apa namanya nggak melakukan tugas tadi detektif dengan baik, maka obat tadi dihukum tidak boleh digunakan. Padahal sebenarnya obat tadi penting dan sebenarnya obat tadi bukan penyebab atas adverse reaction yang terjadi. Oke, begitu teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.